Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Susanti, jurusan Sistem Informasi di STM IKA Mahakarya, Jakarta Barat. Nah, teman-teman masih dalam suasana ujian tengah semester. Kali ini pun saya sedang membuat tugas proyek dengan mata kuliah Analisa Perancangan Sistem. Oke, langsung saja ke soalnya ya, saya tunjukkan. Nah, ini dia. Dosennya masih Ibu Yuanita Sinatria Eskom MTI. Nah, tugasnya di sini membuat diagram use case yang ada di dalam lingkungan kerja masing-masing. Nah, kebetulan saat ini saya sedang bekerja di salah satu minimarket BUMN milik Pertamina Retail. Jadi saya akan membuat diagram use case, skenario use case, dan diagram kelas tentang minimarket. Nah, oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah deskripsi awal. Minimarket adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam item kebutuhan sehari-hari. Minimarket ini memiliki perbedaan dengan supermarket dari segi kapasitas item produk yang dijual. Nah, teman-teman perlu diketahui kalau minimarket sama supermarket itu berbeda. Dari katanya saja sudah berbeda ya. Mini itu lebih kecil, super itu berarti besar. Jadi kapasitas item produk yang dijual itu berbeda. Nah, kebetulan kalau menurut pengalaman saya pribadi, di minimarket namanya adalah Bright Store, itu kami hanya menjual food and drink, jadi tidak ada sembako. Jadi cuman menjual makanan, snack, sama minuman. Untuk obat-obatan pun menjual, tapi tidak begitu banyak. Jadi kita lebih ke food and drinknya aja. Nah, poin kedua, sistem yang akan dibangun diharapkan dapat mengatasi efisiensi proses stok dan pembelian barang. Permasalahan stok meliputi pembelian barang dari supplier serta pengembalian barang yang out of date ataupun rusak. Pembelian yang dilakukan oleh pembeli berdampak dengan pengurangan jumlah stok item barang pada minimarket. Di sini maksudnya adalah sistem yang akan dibangun diharapkan dapat mengatasi efisiensi proses stok pembelian, yaitu dapat mempermudahkan customer dalam memilih barang yang dia butuhkan. Nah, untuk permasalahan stok meliputi pembelian barang dari supplier itu maksudnya adalah stok barang, kan ada istilah overstock. Jadi stok barang yang tidak tidak laku itu jadi di toko juga dikurangin gitu loh istilahnya. Jadi di sini mengefisiensikan, jadi mana barang yang fast moving. Fast moving itu dalam artian barang yang cepat laku gitu, yang cepat terjual gitu loh. Nah, terus sekarang poin ketiga ada aktor. Kalau dari kemarin di sistem basis data kita sebut dengan subjek, di sini adalah aktor. Aktornya terbagi menjadi 4. Ada supplier, pegawai gudang, kasir, dan pembeli. Nah, untuk manajer sendiri itu manajer cuman adalah orang yang yang hanya memonitoring laporan-laporan seperti laporan penjualan, pengembalian, pemasukan. Jadi manajer bukan orang yang termasuk ke dalam sistem use case di sini. Jadi aktor yang terlibat yang begitu terlibat itu adalah supplier, pegawai gudang, kasir, dan pembeli. Apa itu supplier? Supplier itu merupakan rekanan yang menyuplai stok. Kalau di minimarket mungkin biasanya disebutnya DC ya. DC. DC itu yang yang menyetok barang kayak gudang gitu, dan terus habis itu mereka suplain ke toko-toko. Nah, pegawai gudang itu bisa disebut pegawai DC juga. Kasir adalah orang yang bertanggung jawab dalam melayani pembelian dan pembayaran yang dilakukan customer. Kalau di minimarket itu biasanya kasir sama pramuniaga itu sama aja ya, merangkap. Jadi kasir bisa jadi pramuniaga bisa menjadi kasir. Kasir itu jadi kadang di salah satu minimarket pegawainya cuma terdiri dari ada yang satu shift, misalkan itu ada yang 2 atau 3, bahkan ada yang 1. Nah, ketika satu orang yang cuma satu orang yang jaga, jadi dia dari pramuniaga itu menyiapkan barang, mendisplay barang, terus membantu customer mencari barang yang dibutuhkan. Kemudian bisa juga menjadi kasir. Kasir itu untuk melakukan transaksi atau pembayaran.
Nah, pembeli atau customer ini udah jelas ya, adalah pihak yang melakukan pembelian item. Untuk manajer sendiri tadi sudah dijelaskan. Oke, kita langsung saja ke diagram use case. Nah, ini yang dimaksud dengan diagram use case. Di sini ada pembeli dan ini adalah petugas. Nah, petugas itu disebut dengan kasir atau pramuniaga itu tadi. Pertama, pembeli. Customer itu mencari produk, memilih produk. Nah, kemudian dia membayar. Nah, di sini petugas melakukan pembayaran, melayani ya, maksudnya melayani customer dalam melakukan pembayaran. Lalu restock produk, mencetak struk pembayaran, dan membuat laporan pembelian. Nah, ini juga sama aja. Kalau ini adalah antar petugas dengan pembeli, kalau ini kasir, pembeli, pegawai gudang, supplier, dan manajer. Ini secara globalnya. Kasir melakukan penjualan item bersama pembeli. Untuk pegawai gudang atau DC itu tadi, pemasok item, pengecekan item, pengembalian item. Nah, ini untuk pengembalian item apa sih maksudnya? Maksudnya adalah barang yang udah mau mendekati expired ya, atau kadaluarsa. Biasanya SOP minimarket atau SOP perusahaan itu untuk barang yang retur itu H-70 atau 2 bulan 10 hari itu harus diretur. Harus dikembalikan. Pertama dari kasir itu ke pegawai gudang atau DC. Kemudian dari DC itu ke supplier. Supplier itu apa? Orang yang kayak misalkan kita ambil salah satu produk teh pucuk misalkan. Teh pucuk itu milik Mayora ya. Produksinya produksi Mayora. Nah, dari pegawai gudang atau DC, dari kasir ke DC, dari DC di supplier lagi dia kembalikan lagi ke sini. Kemudian di sini ada manajer. Oke, lanjut lagi. Nah, ini skenario use case dan activity diagram. Ada penjualan, ini skenario penjualan item dan ini aktivitas pembelian. Kalau ada penjualan berarti ada pembelian ya. Jadi kenapa nggak namanya activity diagram penjualan? Karena sama aja, activity diagram pembelian. Sama aja. Jadi hubungannya kan antara penjual dengan pembeli. Jadi contohnya kayak ini tadi. Nih. Di sini juga activity pembelian. Kasir melakukan memasukkan item yang akan dibeli. Kemudian customer membayar dengan sesuai total harga. Jadi di sini aktornya ada kasir dan pembeli. Deskripsi singkatnya penjual item secara tunai. Nah, di sini apabila ada diskon, maka kasir akan mengeset presentasi diskon kemudian melayani penjualan item seperti kondisi normal. Kalau diskon itu, kalau saya pribadi diskon itu sudah sudah otomatis di sistem. Misalkan untuk bulan ini ada promo potongan 1.500. Nah, itu yang 1.500-nya udah langsung dipotong pakai sistem ya. Jadi misalkan harganya tadinya 5.500 dipotong 1.500, jadi totalnya harga jualnya jadi 4.000. Kita lanjut lagi ke pengecekan item. Di sini aktornya pegawai gudang. Nih, pengecekan list item. Oke, lanjut lagi ke pemasokan item. Di sini aktornya adalah pegawai gudang dan supplier. Ini aktivitinya. Sistem memberikan daftar stok minimal. Pegawai memesan barang pada supplier.
supplier memenuhi pesan pegawai. Setelah mengupdate jumlah item, sistem item yang masuk akan dibuat nota fakturnya. Ya, bisa kalian dibaca aja. Kita lanjut ke pengembalian item. Aktornya masih pegawai gudang dan supplier. Hubungannya pengecekan item. Sistem memberi list item rusak dan kadaluarsa. Pegawai menukar item yang rusak dan kadaluarsa, supplier mengganti item yang rusak berkurang. Ini activity diagramnya. Nah, ini adalah report atau laporan. Yang melapornya adalah manajer. Manajer mengklik tombol report. Sistem menampilkan pilihan report yang bisa di-view. Manajer memilih report yang akan dilihat. Sistem menampilkan report berdasarkan pilihan. Nah, biasanya di sini ada laporan penjualan berdasarkan item kategori. Misalkan karena di SPBU ada LPG, nah di situ kan perusahaan menuntut ya, bukan menuntut, lebih ke mengharuskan pramuniaga atau kasir atau sales attendant biasanya kita sebut untuk menaikkan sales penjualan bright store-nya. Bright store-nya itu apa? Food and drink itu sendiri. Tapi di sistem kan ada penjualan LPG sama pelumas kayak gitu sama aksesoris. Nah, biasanya per minggu, per hari Senin itu pimpinan suka meminta laporan penjualan itu. Jadi di antara setiap penjualan bright store atau food and drink itu dengan LPG dengan pelumas, mana sih yang lebih besar, mana sih yang lebih mendominasi gitu kan. Nah, di situ di laporan tersebut maka kita sebagai pihak minimarket atau pihak penyedia pihak retail membuat kayak misalkan penjualan LPG lebih besar nih daripada yang harusnya bright store-nya. Kedepannya harus kayak gimana? Nah, kayak gitu. Jadi evaluasi ya. Jadi evaluasi buat kedepannya supaya tujuan utama kita penjualan bright store itu lebih meningkat ketimbang yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini diagram kelas. Di sini ada supplier, penjual, pembelian, customer. Ada barang, kategori gudang. Supplier ke barang, ke penjual. Penjual ke pembelian, lalu ke customer. Nah, dari supplier, barang, kategori, supplier, barang, gudang. Nah, ini item-item yang harus diperhatikannya. Supplier, kode supplier, nama supplier, alamat, telepon. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sendiri contoh diagram kelasnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya di sini masih tahap belajar. Dan bagi teman-teman yang sudah melihat atau menonton, jangan lupa like-nya, dan mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa diberikan kesempatan buat ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.